teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nursari Harahap, NIM 2144043 dari Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, jurusan Manajemen Bisnis Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi saya yang berjudul konsep rasionalitas. Yang dimana pengertian dari konsep rasionalitas ini adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional ini meliputi dua metode. Yang pertama, metode yang dimana metode ini bahwa tindakan diambil berdasarkan suatu alasan yang masuk akal, tidak berdasarkan pada kebiasaan, prasangka, atau emosi. Dan yang kedua itu ialah hasil, yang dimana hasil ini berarti bahwa tindakan yang diambil benar-benar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga ialah prinsip rasionalitas ekonomi, yang dimana prinsip rasionalitas ekonomi ini terdapat beberapa cakupan. Yang pertama ialah kelengkapan atau completed, yang kedua transivitas atau transitivity, yang ketiga kesinambungan atau continuity, dan yang terakhir ialah lebih banyak selalu lebih baik. Yang dimana maksudnya dari kelengkapan atau completed ini bahwasanya setiap individu mampu menentukan mana yang lebih baik di antara dua pilihan berdasarkan kriteria maslahahnya itu tersendiri. Dan yang kedua itu ialah transitivitas, yang dimana maksud dari transitivitas ini ialah konsistensi dalam pengambilan keputusan. Misalkan jika A lebih baik daripada B dan B lebih baik dari C, maka si A harus lebih baik lagi dari si C. Dan yang ketiga ialah kesinambungan, yang dimana maksud dari kesinambungan ini jangan ada atau tidak ada pemborosan dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir ialah lebih banyak selalu lebih baik. Namun prinsip dari lebih banyak selalu lebih baik ini dibatasi oleh kebutuhan dan tidak boleh mengarah pada konsumsi yang berlebihan atau israf. Dan jenis-jenis rasionalitas. Jenis-jenis rasionalitas ini ada dua. Yang pertama self-interest rationality dan yang kedua present aim rationality. Apa sih self-interest rationality ini? Self-interest rationality ini menurut Edward bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh self-interestnya saja, yang dimana self-interest ini mencakup tujuan yang berhubungan dengan prestasi, persahabatan, cinta, kekuasaan, menolong sesama, penciptaan karya seni, dan sebagainya. Dan yang kedua itu present aim rationality. Apa sih present aim rationality ini? Yang dimana present aim rationality ini teori ini hanya berasumsi bahwa manusia menyesuaikan kesukaannya dengan sejumlah aksioma. Bahasa kasarnya, individu menyesuaikan dirinya dengan aksioma tanpa harus menjadi self-interestnya sendiri. Dan rationality dalam pandangan Islam, self-interest rationality menurut pandangan Islam itu dianggap terlalu longgar, sehingga tindakan apapun dari seseorang dapat dijustifikasikan sebagai rasional karena hanya ia mengklaim bahwa tindakannya didorong oleh self-interestnya atau kepentingan pribadinya sendiri. Dan transivitas rationality menurut pandangan Islam juga dianggap tidak selalu relevan karena beberapa kasus tidak dapat dijelaskan rasionalitasnya berdasarkan aksioma transivitasnya. Dan yang selanjutnya ialah aksioma dalam ekonomi Islam. Aksioma dalam ekonomi Islam ini ada 3. Yang pertama mencari maslahah, yang kedua menghindari kemubaziran, dan yang ketiga meminimalisir resiko. Apa sih Kak maksudnya dari mencari maslahah? Yang dimaksud dari mencari maslahah ini ialah setiap tindakan ekonomi harus berorientasikan pada maslahah atau kebaikan, bukan hanya untuk keuntungan materinya saja. Dan yang kedua itu menghindari kemubaziran, yang dimana Islam itu kan mengajarkan kita untuk menghindari segala bentuk pemborosan,
Sumber daya itu kita harus gunakan secara efisien dan tidak berlebih-lebihan. Seperti yang ada pada Quran surah Al-Isra ayat 27. Dan yang terakhir ialah meminimalkan resiko, yang dimana pengambilan keputusan ekonomi harus mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Mengambil resiko yang tidak diperhitungkan atau goror itu sangat dilarang dalam Islam. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan resikonya. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya ini yaitu rasionalitas dalam pandangan Islam bukan sekedar alat untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai kebaikan yang lebih luas. Sedangkan akal digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan wahyu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang dimana Islam mendorong penggunaan akal dalam batas-batas wahyu untuk mencapai keseimbangannya antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dengan demikian, rasionalitas dalam Islam adalah alat penting untuk memahami dan menjalankan ajaran agama serta mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu presentasi saya dan pembahasan materi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf kepada teman-teman dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.